Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di Kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang mau bersyukur untuk hidup kami yang senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga akan membaca beberapa bagian dari kitab suci. Kiranya dari bacaan ini kami dapat merasakan tuntunan-Mu, sehingga kami senantiasa berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami memohon, sertailah kami. Dengarlah doa syukur dan permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 18 ayat 5-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Reuni Keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena tuntutan pekerjaan dan beberapa alasan yang tidak memungkinkan, kadangkala sebuah keluarga harus hidup secara terpisah-pisah. Antara suami, istri, dan anak-anak hidup terpisah, kota yang berbeda, rasa cemas akan keselamatan, was-was terhadap tumbuh kembang anak, dan lainnya sudah tentu menjadi pergumulan yang sering dirasakan. Kembali hidup berkumpul di bawah satu atap tentulah menjadi kerinduan terbesar. Demikian juga yang terjadi dengan Musa yang harus berpisah dengan keluarganya dalam rangka menjalankan perintah Tuhan. Kita tahu bahwa sejatinya sejak lahir Musa tinggal di Mesir, namun ia melarikan diri ke tanah Midian, tanah di mana ia bertemu istri dan mendapatkan anak-anak. Ia pamit kepada ayah mertuanya Yitro untuk kembali ke Mesir. Keluaran 4 ayat 18. Ia sempat membawa keluarganya. Keluaran 4 ayat 20. Yang akhirnya disuruh pulang kepada ayah mertuanya. Keluaran 18 ayat 2. Sehingga Zipora istrinya dan kedua anaknya Gersom dan Eliezer tinggal bersama Yitro ayah mertuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yitro mendengar apa yang dilakukan Allah kepada Musa dan Israel, lalu memutuskan untuk mengunjungi Musa dengan membawa istri dan kedua anak Musa. Sungguh, pertemuan ini tentunya adalah sebuah reuni keluarga yang sangat dinanti masing-masing anggota keluarga. Musa mendapati mertuanya dengan rasa hormat yang tinggi. Ia sujud dan memeluk mertuanya itu. Dan ayah mertua Musa sangat bersuka cita mendengar kesaksian Musa tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, termasuk kesulitan yang mereka alami. Juga menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Mesir, Fir'aun. Sukacita Yitro
diungkapkannya dengan mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan bagi Allah. Mereka makan bersama-sama dengan Harun dan tua-tua Israel. Lengkaplah sukacita pada reuni keluarga tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang kehidupan berkeluarganya harus hidup terpisah-pisah. Kecemasan dan rasa was-was akan keselamatan keluarga bisa saja mendominasi pikiran kita. Namun, yakinlah bahwa setiap orang, setiap keluarga yang hidupnya senantiasa percaya dan taat kepada firman Tuhan, tentulah senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Hidup secara terpisah karena melaksanakan tanggung jawab keluarga, bahkan untuk melayani Tuhan, bukan berarti mengabaikan keluarga. Saling menjaga komunikasi, saling mengasihi, saling mengerti, saling percaya, saling mengingatkan untuk hidup kudus, hidup dalam kedisiplinan, dan senantiasa bersyukur. Akan tiba saatnya untuk reuni keluarga, bahkan permanen, karena keluarga adalah elemen penting kehidupan. Kehidupan keluarga yang idealnya adalah berada dalam satu atap, satu tempat berteduh, dan satu Tuhan saja yang melindungi. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa belajar untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Terlebih lagi bila kami saat ini hidup terpisah dari keluarga. Kami yakin dan percaya akan pemeliharaan-Mu berlaku bagi kami masing-masing. Bagi kami yang tetap setia, hidup di dalam ketaatan firman-Mu, hidup kudus, saling mengasihi, saling percaya, saling mengerti, dan keterpisahan kami bukan berarti mengabaikan tanggung jawab kami masing-masing sebagai keluarga yang utuh. Kelak akan terjadi reuni yang dipenuhi sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.